Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain min damawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tak henti-hentinya untuk kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar kita ke sini yaitu untuk memenuhi kewajiban kita menjalankan sholat Jumat secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya terus kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, tetesan darah beliau, tetesan air mata beliau dengan para sahabatnya dan memperjuangkan agar wujud bagaimana agama Islam ini tersebar kepada seluruh dunia. Dan alhamdulillah kita semua alhamdulillah yang di sini termasuk daripada orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bagaimana iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak ada yang sia-sia di seluruh dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di jagat raya ini memiliki maksud dan tujuan bagaimana ia diciptakan. Entah diketahui manusia maupun tidak, termasuk dalam hal ini seluruh anggota badan manusia seperti mata, hidung, tangan, lisan, kaki, dan organ-organ dalam lainnya tidak terhitung jumlahnya. Ini semua ada maksud bagaimana Allah menciptakan. Kemudian semua itu merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan kecuali sekadar mensyukuri baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan hamdalah atau kalimat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan apakah sudah baik ataupun bermanfaat atau malah sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara semua anggota badan itu yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat namun sekaligus menimbulkan mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Maka dari itu ada pepatah Arab mengatakan selamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang terkandung pada lisannya.
Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian, tak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bisa merugikan orang lain. Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, untuk berkata baik atau diam saja. Seperti bunyi hadis lewat Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi pilihan ada dua saja, yaitu berkata baik atau diam. Maka Rasulullah SAW mendahulunya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan itu digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam. Ini adalah hal mendasar bagi umat Islam untuk menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan yang main-main. Hadis di atas juga dipahami sebaliknya, mafhum mukhalaf, bahwa orang-orang tak bisa berkata baik, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang keluar daripada manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasi pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir, menyaksikan dan hari pembalasan itu pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqib 'atid. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat raqib dan 'atid, yaitu untuk mengawasi kita bagaimana kita bertindak ataupun berkata. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asyik sebagai kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, menumpuk kebencian serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah, yakni sengaja menebar berita yang tak benar, suka mengadu domba, hingga pertengkaran, bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci Islam. Fitnah masuk dalam kategori bohong, namun lebih kejam daripada pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah relevansi manusia dikaruniai akal sehat agar ia berpikir terhadap setiap apa yang ia lakukan ataupun yang ia ucapkan. Berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak yang bakal timbul setelah apa yang kita ucapkan. Ini penting dicatat supaya kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak terjaga. Politisi yang sering mengingkari janji itu buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu pun buruk, namun akan lebih buruk lagi ia juga pintar berbicara dan seterusnya. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian setelah sepeninggalanku, yaitu adalah orang munafik yang pandai berbicara. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut, tapi juga bisa muncul daripada status di Facebook, sosial media yang lainnya. Sosial media juga menjadi ajang ramai-ramai
berbuat ghibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi, kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun yang ditimbulkan pun sama. Mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang saudara. Naudzubillah semua, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kita seyogyanya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial, berpikir dan bertabayun, yaitu klarifikasi bagaimana, apakah berita itu benar atau tidak, perkataan kita ini baik atau tidak. Menjadi sikap yang wajib kita lakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat, yaitu bernilai kebaikan, atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketika jari-jari kita di media sosial. Ma yafidu min qawli illa ladaihi raqib wa atid. Tiada satu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir di sisi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah murni karena kesalahan saya pribadi. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin rahimakumullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidaimin milkullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'ala ba'di khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.